Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Malam hari ini Allah masih mempertemukan kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita, kitab Firasat Fikih Islam, yakni studi dasar-dasar pemikiran Islam yang insyaallah di episode ke-15 ya. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti jalannya, thariqahnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mulai ya, ada baiknya juga barangkali untuk kita renungkan bersama bahwa memang mengawali sesuatu itu sangat mudah. Mengawali sesuatu yang baik itu ya relatif mudah. Tapi yang paling berat itu apa? Mempertahankannya. Mempertahankannya tetap dalam keistiqomahan. Ya. Karena memang istiqomah itu ya adalah amalan yang paling berat ya, untuk diamalkan. Nah, dari itu kita patut bersyukur kepada Allah SWT ya, kita masih diberikan keistiqomahan dan insyaallah kita akan selesaikan kitab ini ya, dengan beberapa waktu yang akan datang. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, silakan dibuka halaman 90 dari kitab Firasat Fikih Islam. Halaman ke-90 terkait dengan khosois ya, atau kekhususan akidah Islam ya, khosois, jadi ciri khas gitu ya. Itu ciri khas ya, yang ada ya, ciri khas yang ada pada akidah Islam. Di antara kita baca ya. Kekhususan akidah Islam diantaranya adalah kekhususan yang paling penting adalah yang pertama, akidah Islam dibangun berlandaskan akal. Selama kita beriman kepada Allah, Al-Quran dan kepada kenabian Muhammad SAW ya, dengan jalan akal atau antoiki aklin. Jadi akidah Islam yang dibangun berlandaskan akal itu ada 3. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Al-Quran, ya, dan keempat iman kepada Rasul, ya, kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 landasan inilah yang kemudian semuanya akliyun, ya, berdasarkan akal. Karena ketika akidah ya, tidak dibangun berlandaskan akal, yang ada hanya sekedar dogma-dogma. Dogma itu apa? Dogma itu semacam ya, sejenis lah dengan doktrin. Baik. Ya, jadi ketika akidah Islam tidak dibangun berlandaskan akal, atau seseorang membangun keimanan itu hanya berdasarkan perasaan saja, ya, hanya berdasarkan nukil saja, ya, ini akan
sangat melukai, gitu ya. Kenapa? Karena pada faktanya manusia memiliki akal. Gitu. Ketika akal itu tidak bisa digunakan untuk membangun keimanan, ini jadi permasalahan. Jadi karena akal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Kemudian maka wajib bagi kita untuk mengimani segala hal yang berkaitan dengan yang diberitakan Al-Quran kepada kita. Jadi ketika kita kemarin sudah iman kepada Allah, iman kepada juga mengimani Al-Quran berdasarkan akal. Yang ada dalam Al-Quran harus imani, kan begitu? Ya. Kita kan sudah buktikan kemarin, Al-Quran itu 3 kemungkinan, ya, buatan ya diciptakan oleh 3 orang ini kemungkinannya. Yang pertama siapa? Orang Arab. Atau yang kedua adalah siapa? Nabi Muhammad. Atau yang ketiga dia adalah wahyu Allah. Opsi yang lain nggak bisa diterima. Ya, nggak ada opsi yang lain selain ketiga itu. Nah, kita sudah buktikan dia buatan orang Arab, jelas nggak mungkin karena Quran sendiri menantang orang Arab waktu itu untuk membuat Al-Quran. Buatan Nabi Muhammad juga nggak mungkin karena beliau juga adalah orang Arab. Gitu. Ditantang juga kan, padahal faktanya tidak bisa. Dan kemungkinan yang terakhir adalah Quran itu adalah kalamullah. Nah, dari sini ketika kita sudah yakin kalamullah, Al-Quran itu kalamullah, maka kita wajib mengimani itu Al-Quran. Ya, no matter what, apapun yang terjadi, gitu. Apapun yang dikatakan Al-Quran, Al-Quran mengatakan nanti kita Nabi itu punya hak. Kemudian dijelaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir dan kita wajib mengimani itu. Ketika kita minum airnya, kita nggak pernah akan merasakan namanya haus selama-lamanya. Ya, ini kan nggak makul menurut kita kan. Gitu. Al-Quran juga mengatakan tentang surga, bagaimana nikmat-nikmat surga, bagaimana kondisi surga. Ya. Allah juga beritakan tentang neraka di dalam Al-Quran, seperti apa neraka, ya, kondisinya orang-orang. Siapa saja orang yang masuk neraka dan seterusnya, ya. Nah, itu kita wajib mengimani itu, ya. Meskipun akal kita nggak menjangkau itu. Nah, maka dari itu ya, atau berupa perkara-perkara gaib yang sama sekali tidak dapat dijangkau oleh panca indera seperti hari akhir, malaikat, perkara gaib lainnya. Sama halnya ketika di dalam Al-Quran dikatakan tentang adanya jin. Ya. Al-Quran bahkan menamakan salah satu suratnya dengan surat Al-Jin. Kisah ketika Nabi SAW didatangi oleh sekumpulan para jin. Nah, ini masalahnya saya beberapa kali nemu diskusi di grup kosmologi gitu ya. Orang-orang yang sok ilmiah yang kemudian bicara tentang kesurupan. Dia bilang kesurupan itu ya enggak, pokoknya bahasa-bahasa ininya muncul gitu ya. Kesurupan kok diciprati pakai air aqua kan gitu. Air mineral gitu. Nah, ini bahasa-bahasa yang ini ya. Nah, ada yang lebih sarkas lagi gitu ya. Enggak ada itu kesurupan dan sebagainya. Ya intinya dia ingin menolak eksistensi adanya jin. Nah, kalaupun ada, dia menganggap bahwa itu alien gitu. Ya. Makhluk astral katanya. Astral itu kan maksudnya adalah alien itu. Nah, kemudian iman kepada hal-hal yang gaib. Ya, iman kepada hal yang gaib. Nah, inilah salah satu khasais ya, atau kekhususan daripada akidah Islam. Dia ya salah satu khasaisnya yang pertama adalah akidah Islam itu dibangun berlandaskan akal. Ya. Adapun nanti hal-hal yang tidak masuk akal itu nanti landasan pijakannya itu adalah akal apa? Al-Quran, gitu kan? Al-Quran kita sudah buktikan bahwa itu adalah makul secara akal, itu adalah kalamullah.
maka apa yang dibangun di atas Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Al-Quran, itu adalah sesuatu yang wajib kita imani. Nah, sehingga kita di sini mengatakan bahwa landasan awal daripada akidah Islam itu adalah akidah akliyah, akidah yang didasarkan pada. Kemudian yang kedua, ya, ini jangan dipotong, ya. Kalau dipotong nanti persepsinya lain. Akidah Islam sesuai dengan fitrah manusia, ya. Sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Apa itu fitrah manusia? Ya. Di sini dijelaskan. Beragama, ya, tadayyun merupakan hal yang sifatnya fitri pada diri manusia. Ya, ini kita sudah jelaskan kemarin. Manifestasi atau perwujudan dari naluri beragama ini adalah kenyataan bahwa dirinya penuh kelemahan. Ya, bukti bahwa manusia itu secara fitrah itu dia butuh terhadap agama, bahwasanya dia ini adalah makhluk yang lemah, serba kekurangan, serba membutuhkan terhadap sesuatu yang baik. Kemudian akidah Islam hadir untuk memberikan pemenuhan terhadap naluri beragama. Naluri itu ya senantiasa meminta, ya, menuntut untuk dipenuhi. Ada namanya naluri, ada namanya hajatul udhawiyah. Ya. Dua-duanya ini menuntut untuk dipenuhi. Hajatul udhawiyah berupa kebutuhan vital, kebutuhan pokok manusia dengan naluri. Kalau hajatul udhawiyah enggak, maka yang terjadi adalah kerusakan, bahkan sampai pada kematian. Tapi ya, tidak sampai kematian, tapi ketika seorang itu misalnya berakidah Islam, ideologinya Islam, ketika ideologinya diinjak-injak, ketika keyakinannya diinjak-injak, mati nggak dia? Nggak mati. Tapi apa? Buncah di sini, Pak. Marah gitu kan? Iya kan? Ketika dulu kasusnya Ahok, ya, kaum muslimin sampai turun, ya, demonstrasi dan seterusnya, itu wujud manifestasi dari gharizah tadayyun. Ya. Itu adalah perasaan atau naluri yang fitri dari manusia. Ya. Itu wujudnya. Nah, kemudian akidah Islam hadir untuk memberikan pemenuhan. Jadi Allah menciptakan manusia beserta nalurinya. Kemudian Allah juga memberikan seperangkat aturan yang naluri itu supaya yang terjadi apa? Dia akan tersesat, nyembah api, nyembah berhala dan lain sebagainya. Maka itulah Allah menurunkan. Nah, ini petanya seperti itu kira-kira. Ya. Tadayun inilah yang ada pada diri manusia dan membimbing manusia untuk mendapatkan kebenaran, ya, akan adanya pencipta yang maha kuasa yang bersifat azali, di mana semua makhluk yang ada keberadaannya sangat bergantung kepada Al-Khaliq. Sebaliknya, keberadaannya sendiri tidak bergantung kepada siapapun. Nah, artinya apa? Aturan syariat inilah yang kemudian menjadikan manusia itu mengenal siapa Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah khasais yang kedua, yakni akidah Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang ketiga atau spesialisasi, ya. Akidah Islam sifatnya adalah komprehensif atau menyeluruh, ya, atau kafah. Nah, akidah Islam telah menjawab seluruh pertanyaan manusia tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, dan menetapkan bahwa semuanya itu adalah makhluk. Ya, jadi ada 3 hal yang kemudian dicatat di sini. Yang pertama adalah alam semesta, ya, universe. Ya, universe itu semuanya adalah makhluk. Dan universe atau alam semesta ini adalah sesuatu yang memang mampu kita cerna, gitu.
Kenapa? Karena kita memiliki panca indera. Kalau kita nggak memiliki panca indera, kita memiliki alat bantu untuk melihat dengan panca indera, ya kan? Ada teleskop Hubble, ya, yang bisa melihat bahkan mendeteksi ya, jauhannya bertahun-tahun cahaya, ya, jauhnya. Ada manusia itu pernah meluncurkan satelit yang jangkauannya itu tidak kurang dari 6 miliar kilometer kalau nggak salah. Dia pernah memotret itu tahun 1990 debu di antara benda langit lainnya. Nah artinya apa? Itu masih universe, gitu. Masih bisa kita jangkau dengan akal kita, ya. Masih bisa kita lihat. Nah kemudian manusia, ya. Aspek yang ketiga adalah manusia. Siapa manusia? Ya kita ini, ya. Ya, seonggok daging yang bisa berbicara, ya, bisa berpikir dan bisa bermaksiat, gitu. Ya manusia ini, ya, seperti apa manusia. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan, ya. Al-kaun, al-insan, al-hayah, ya istilahnya. Jadi tiga aspek. Kenapa kok sering nanti dibahas tiga hal ini? Karena memang hanya tiga aspek itulah yang kemudian bisa dicerna oleh akal kita. Selain dari tiga aspek itu nggak bisa. Gitu. Kalau kita bicara tentang kehidupan, ya, kehidupan manusia, ya, kehidupannya hewan, kehidupannya tumbuhan, ya bisa dicerna. Kita bisa menentukan ini begini, ya, bisa memprediksi seperti ini dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kehidupan setelah kematian kita kan nggak tahu, kecuali kita merujuk kepada Al-Quran. Nah inilah akidah Islam itu mampu menjawab tiga realitas yang dapat diindra oleh akal manusia, ya, yang dapat dicerna oleh akal manusia. Artinya apa? Islam mampu menjawab semua permasalahan itu, mampu menjawab permasalahan. Nah kemudian akidah Islam juga menetapkan bahwa sebelum kehidupan dunia itu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum bumi ini diciptakan, ya, alam semesta yang diciptakan itu ada Allah Subhanahu. Kemudian sedangkan setelah kehidupan dunia akan ada hari kiamat, akan ada batas di mana di situ semuanya berhenti, semuanya akan musnah kecuali Allah Subhanahu. Disitulah satu-satunya zat yang maha hidup yang tidak pernah mati, yang nantinya ya manusia semua akan mati, semua makhluknya akan mati dan kemudian mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ya ini gaib, ya enggak? Gaib enggak? Karena belum terjadi dan kita belum lihat kan? Gitu. Ini hal yang gaib juga, tapi ini wajib kita imani. Gitu. Nah kemudian sedangkan antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan sesudahnya, bahwa hubungan antara kehidupan dunia dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia adalah keterikatan manusia dengan perintah-perintah dan larangan Allah. Jadi apa yang ada sebelum, ya saat ini dengan yang sebelumnya, ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kita terikat dengan aturan-aturannya. Allah dengan manusia, ya, manusia itu terikat dengan aturan yang telah Allah turunkan. Ya aturan itu nggak cuma hanya bidang ibadah, ya nggak cuma hanya bidang ubudiyah saja, tapi ubudiyah itu ya kalau kita komposisikan itu ya sebenarnya nggak lebih 10% kalau kita persentasikan. Karena bidang kehidupan kita ini 90%-nya itu adalah amal-amal selain ubudiyah. Ya ubudiyah yang paling pokok itu apa ya? Sholat 5 waktu kan? Ya. Sholat 5 waktu. Ya. 5 kalau misalnya kita sholat sendiri paling 5 menit. Ya kalau mungkin sholat jamaah di masjid raya mungkin 10 menit, 7 atau 10 menit. Tinggal kali aja 7 kali 5, 35 menit, ya kan? Ya katakanlah 50 menit lah sehari. Dari 24 jam. Nah, ini keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih dari itu, ya, semuanya masuk kepada aktivitas muamalah.
entah kita menyapa teman, entah kita bergurau dengan istri, entah kita kemudian bermuamalah dengan saudara-saudara kita, entah kita sedang melakukan transaksi, entah kita melakukan janji, entah kita bikin kontrak, entah kita bikin apapun, itu semua adalah ada keterikatannya antara manusia dengan syariat Allah SWT. Nah, syariat Allah SWT itu ngatur itu, gitu. Syariat Allah itu ngatur semua urusan itu. Nah, makanya kita nggak bisa mencukupkan diri kita hanya sudah cukup ketika kita sudah beribadah mahdoh saja. Karena ibadah-ibadah muamalah yang lain ternyata justru lebih besar, ya, porsinya dibanding dengan ibadah mahdoh. Nah, inilah yang disebut dengan komprehensivitasnya. Nah, kemudian ketika manusia dengan Allah itu punya hubungan, yakni keterikatan dengan syariat. Nah, terus bagaimana hubungan manusia dengan kehidupan setelah, ya, kehidupan di dunia, yakni setelah hari kiamat? Ya, nanti hubungannya apa? Ya, nanti tinggal dihitung di situ. Ada nanti namanya hisab. Hisab itu berdasarkan apa? Berdasarkan hidup kita saat ini, ya, berdasarkan apa hisab itu? Berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan aturan yang lain, gitu. Nah, nanti kita masuk padang mahsyar, masuk ke akhirat, nanti dihisab. Hisab itu akan menghitung seluruh amalan-amalan kita. Bahkan nanti ketika di yaumil hisab, ya, itu nggak ada ceritanya, ya. Anak kasihan sama bapak, nggak ada. Ya, nggak ada ceritanya. Dia Al-Quran sendiri mengatakan, ya, bahwa anak, ya, wa ummihi wa abi, ibunya dan bapaknya udah nggak ngurusin, semua itu selfish, ya. Ketika diperlihatkan amal nanti di depan matanya, dia tidak berpikir lagi bagaimana caranya, dia yang hanya dipikir bagaimana caranya saya selamat dari hisab. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan keringatnya itu sampai di telinga, ya, mandi keringat. Coba ya. Itu nanti ketika kita menghadapi hisab, orang nggak mikir lagi. Sehingga apa? Ketika ada hadis yang mengkisahkan tentang orang-orang yang muflis, itu hati-hati. Sedikit pun kezaliman yang kita lakukan di bumi ini kepada saudara kita, itu nanti akan kita tagih nanti di akhirat. 1 rupiah pun yang kemudian kita ambil secara tidak hak, yang bukan hak kita, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Sementara di akhirat tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Yang ada apa? Amal baik dan amal buruk. Kalau amal baiknya, amal puasanya, sholatnya, zakatnya sudah diambil semua, sudah habis, nanti amal buruknya orang yang memiliki tanggungan ke kita, memiliki kita pernah menyakiti orang itu nanti dosanya kemudian diberikan kepada itu ada hadis, ya, jelas sekali. Nah, maka dari itu hadirin Allah, bahwa akidah Islam ini sifatnya menyeluruh, ya. Ini maksudnya adalah bahwa akidah Islam itu mengatur secara keseluruhan tentang aspek kehidupan manusia. Nah, inilah khosais, ya, atau kekhususan daripada akidah Islam. Yang pertama dia adalah akli, ya, dia berdasarkan akal, ya. Kemudian yang kedua sesuai dengan fitrah manusia, dan yang ketiga adalah komprehensif atau menyeluruh, syamil dan kamil, ya. Kemudian pengaruh individu, halaman 92, ya. Yang pertama, akidah Islam telah memuaskan akal dan memberikan ketenangan pada jiwa manusia, ya. Menjadikan hati ini merasa tumakninah, merasa yakin. Kenapa? Karena akidah yang kita yakini ini berdasarkan proses berpikir. Ini yang sering saya katakan, bahwa mayoritas orang-orang yang masuk Islam, ya, ketika dia sudah balik, artinya apa? Mungkin dulu dia beragama A, B, C, dan D, dan seterusnya. Ketika dia masuk Islam, kebanyakan mereka itu melalui toriki aklin, melalui proses berpikir. Bukan kemudian saya waktu malam itu ketemu dengan ini, ngimpi ketemu dengan ini, dan seterusnya. Bukan begitu caranya. Ya. Orang yang benar-benar masuk dalam Islam, yang katakanlah istilah kita itu mu'alaf, ya, dengan betul-betul proses seperti itu baik sekali. Ya.
Nah, maka dari itu ya Islam memuaskan akal, memberikan ketenangan. Setelah akalnya puas, ya qanaah, ya hatinya menjadi qanaah. Gitu. Akalnya puas dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ilahiyah. Pertanyaan-pertanyaan yang merupakan tuntutan dari gharizah tadayun. Kemudian terjawab oleh Islam. Ya. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang terjawab itu adalah pertanyaan yang memang berdasarkan atau sesuatu yang memang bisa diakal, masuk akal gitu loh. Yaitu apa? Tiga aspek tadi, ya. Al-kaun, ya, alam semesta, manusia dan hidup. Jadi kalau pertanyaan misalnya seperti ini, bisakah Allah membuat batu yang sampai kemudian Allah itu nggak kuat ngangkat batu itu? Itu bukan pertanyaan, karena dia tidak masuk dalam tiga hal yang bisa kita masukkan dalam alam semesta, manusia dan hidup. Karena cuma tiga itu yang ada di belakang tembok, kita nggak bisa melihat apa yang di samping kita, nggak bisa. Yang pada faktanya indera kita nggak bisa mencapainya. Nah, hanya pertanyaan itu yang bisa kita jawab secara akal dan akan memuaskan akal kita. Kalau kemudian pertanyaan-pertanyaan yang bersifat filosofis seperti itu, ya memang nggak perlu dijawab karena memang itu nggak ada faktanya. Toh percuma kita mengeluarkan tenaga, ya ekstra, capek berpikir, capek ngomong, ya, capek berdebat sampai semalam suntuk. Toh yang kita perdebatkan goblok. Ya. Ketika ingin berdiskusi dengan orang ateis ranah perbincangan kita itu apa saja? Kalau nggak selesai, ya nggak selesai. Ranah diskusi itu nggak selesai. Jadi kita tentukan dulu tema-temanya apa. Nah, kalau sudah keluar dari situ, udah perlu dibahas panjang-panjang, gitu. Dan akidah Islam ini memuaskan akal. Islam telah menjawab pertanyaan-pertanyaan Uqdatul Kubro. Pertanyaan-pertanyaan filosofis, pertanyaan-pertanyaan ontologis atau pertanyaan-pertanyaan teologi larinya ranah min aina limada, ya, ila aina. Dari mana, untuk apa, dan akan kemana, larinya ke situ, gitu loh. Pertanyaan seluruh dunia ini, ya, yang katanya sulit-sulit itu, larinya ya ke situ. Kenapa? Dasarnya, landasan pertanyaan paling mendasar yaitu, gitu. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana. Itu aja. Nah, ketika kita mampu, ya, menjawab pertanyaan dengan memuaskan akal, insya Allah hati akan tentram. Ini perlu perenungan. Makanya umat Islam itu nggak boleh malas mikir atau telat mikir, nggak boleh. Justru muslimin itu harus menjadi pemikir, harus itu. Nggak boleh kemudian kita taklid dalam konteks akidah. Ya, kalau dalam konteks fikih wajib karena kita bukan mujtahid. Gitu. Dalam hal seperti itu, ya buktinya apa? Ya, kita nggak boleh malas pikir, nggak boleh malas mikir apa. Ya, banyak sekali Allah SWT menyampaikan, ya, afala ta'qilun, afala tubsirun, ya, fadkuruni ya ulil albab, ya, orang-orang berpikirlah, gitu loh. Ya banyak sekali. Ya. Orang-orang mukmin itu, orang-orang soleh itu, ya harus berpikir. Jangan menggunakan pikirannya hanya untuk bisnis saja, tapi juga harus berpikir tentang ciptaan Allah, mentadaburi Al-Quran, ya, mentafakuri, ya, ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Uqdatul Kubro. Kemudian pengaruh akidah Islam dalam kehidupan individu, ya. Akidah Islam menciptakan keteguhan dan keberanian pada diri seorang muslim. Sebab seorang muslim setelah mengetahui dan memahami firman Allah yang berbunyi, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana."
Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Ya, surat At-Taubah ayat 51. Dan sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Lan tamuta nafsun hatta tustawfa ajaluha wa rizquha wa ma qadara laha." Tidaklah mati seorang sampai ditetapkannya ajalnya, rizkinya dan apa-apa yang menjadi takdirnya. Ya, jadi kalau seorang mukmin itu ya, seorang yang telah berakidah Islam, ini akan menjadikan keteguhan dan keberanian. Pokoknya Muslim itu nggak ada ceritanya kisah-kisah para ulama, para tabiin, para kesatria-kesatria Muslim itu mereka itu penakut, nggak ada cerita. Nggak takut apapun kecuali Allah. Kita sedikit-sedikit aja, kita ini harus ini, ya nggak boleh takut kita ini. Ya. Kenapa? Ya Allah sudah katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Kita nggak akan menimpa apa yang tidak Allah tetapkan. Kalau sudah ditetapkan Allah, berarti ya itu sudah yang ditetapkan Allah. Gitu. Nah, sebagai sabda Nabi juga, lan tamuta nafsun hatta tustawfa ajalun. Antum mau diapain juga sama orang, kalau belum ajalnya mati nggak akan mati. Gitu. Ya. Wariskuha, ya, ketika rizkinya belum habis nggak akan mati, gitu kan? Kemudian wama qadaraha, dan takdir yang Allah telah tentukan. Makanya kenapa muslimin di zaman dahulu itu ya mereka itu siap untuk berjihad fisabilillah, ya. Mereka siap menghadapi musuh, ya. Ketika ada musuh mereka tidak lari, ketika nggak ada musuh dia nggak berharap untuk berhadapan dengan musuh, gitu. Ya, kalau ada musuh nggak lari, gitu. Nggak boleh kita muslimin itu penakut, ya, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit merasa, ya, dengan berbagai alasan narik-narik dalil, gitu ya, dan dipakainya di sini. Nah, ini yang berbahaya. Nah, maka itu ya ia akan beriman bahwa apa yang ditetapkan Allah niscaya akan menimpanya, baik maupun buruknya, sehingga ia akan menceburkan diri dalam berbagai medan perang dengan penuh keberanian serta akan berusaha dalam mencari rezeki setelah memenuhi syarat-syarat kaidah kausalitas tanpa mengkhawatirkan apapun hasilnya. Saat ini ya kita sebagaimana hadis Nabi juga yang disebutkan bahwa banyak ya di antara kita ini nanti akan terkena penyakit yang namanya wahan. Ya, apa? Penyakit apa? Wahan. Apa itu wahan? Cinta dunia, ya, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya. Ini yang jadi kita ini terkadang ya, apalagi misalnya mohon maaf orang-orang yang memiliki posisi di atas. Ya. Kalau sudah penyakit ini masuk menggerogoti dalam hatinya, ya, cinta dunia dan takut mati. Dunianya takut hilang dunianya dan takut mati. Nah, ini berbahaya. Umat Islam nggak punya izah lagi, nggak punya kemuliaan lagi. Ini berbahaya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, pengaruh individu, ya, akidah dari Islam dalam kehidupan individu adalah akidah Islam akan membentuk ketakwaan pada diri seorang muslim. Ya, ini yang paling penting. Ya. Ini akan membentuk ketakwaan. Setelah seorang muslim menyadari hubungannya dengan Allah atau idrak silah billah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah akan menghisap semua perbuatannya pada hari kiamat, ya, kesadaran itu, ya, idrak itu adalah kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita sadar bahwa kita akan dipantau terus seperti kita sedang live seperti ini. Kita seolah-olah dipantau terus, orang akan melihat terus, gitu kan? Atau ada CCTV, ya, seperti itulah. Ya, makanya kalau dalam daurah sholat khusyuk itu ya, salah satu caranya ya supaya khusyuk itu pertama gini, sholatlah seperti ya engkau berbicara berdiskusi, ya. Seolah-olah engkau berdiskusi dengan Allah. Atau yang kedua, ya, seolah-olah engkau dilihat oleh, atau kalau enggak, ya, anggaplah bahwa sholatmu itu adalah sholat yang terakhir. Setelah sholat itu kamu akan mati. Ya, anggapnya seperti itu. Ya.
Itu cara-cara untuk bisa khusyuk dalam sholat. Kalau nggak begitu ya sudah. Ketika sholat bisa nemukan kunci di mana yang sebelumnya hilang, pokoknya ingat hutangnya yang di sana belum dibayar, ingat tagihan yang di sini, itu. Biasanya seperti itu. Ya. Nah ini ya, apa namanya, Allah akan menghisap. Inilah idrak, ya. Kesadaran kita. Kita sadar akan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Perbuatannya pada hari kiamat, ya, ia akan menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan. Nah, ini orang bertakwa. Ya. Serta akan melakukan perbuatan baik yang dihalalkan. Sebab ia telah meyakini bahwa hari perhitungan pasti akan datang. Juga karena ia telah meyakini firman Allah yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Nah, ini buktinya. Nanti di akhirat sana akan dibuka amal kita. Ya. Kecurangan kita yang kita lakukan kepada saudara kita akan dibuka nanti. Ya. Sekecil apapun, ya, mithqala dzarratin ya khairan yarah. Kata-kata dzarrah itu kalau dimaknai oleh ulama salaf itu dulu ketika waktu ngaji itu namanya sering diistilahkan dengan biji sawi. Ya, karena di zaman dulu ya mungkin partikel terkecil yang mereka lihat itu adalah biji sawi. Gitu. Ya kan? Tapi sekarang ya setelah itu ya sebelumnya ya tahun era-era 60-an itu masih belum ditemukan ya era-era tahun abad ke-19 itu masih belum ditemukannya atom gitu kan. Molekul terkecil itu namanya partikel terkecil dari benda itu namanya molekul. Nah, setelah kesini ditemukanlah nanti partikel terkecil dari benda itu bukan molekul tapi atom. Nah, atom sendiri nanti dibagi menjadi ada 3. Apa itu? Proton, elektron, dan neutron. Nah, ini mithqala dzarratin ya, ini dzarrah ini ya hal yang kecil lah. Mungkin sesuatu yang kita anggap biasa tapi ternyata menyakiti hati saudara kita. Berbahaya. Mulut kita yang kemudian dengan mudahnya menfitnah saudara kita. Hati-hati. Kalau kita belum minta maaf enggak akan nanti di akhirat sana akan dicari itu orang, Pak. Serius. Karena apa? Tadi saya kata selfish kita nanti sana. Kita akan mencari keselamatan kita sendiri. Sekecil apapun peluang akan saya kejar supaya saya selamat, gitu. Karena api neraka sudah ada di depan mata mereka, surga sudah ada di depan mata mereka. Kondisinya seperti itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mempunyai amal yang sekecil apapun ya, sekecil benda apa yang paling kecil ya, ketika itu keburukan ya rohu ya pasti akan melihat. Ya, pasti akan melihat. Az-zilzalah ayat 78. Nah, takwa adalah kewaspadaan seorang muslim dari siksa pada hari akhirat ketika ia mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Ini kondisi atau definisi takwa. Baik, ya, itu yang merupakan tinggal satu subbab lagi ya, yang merupakan pengaruh akidah Islam dalam kehidupan individu. Kemudian pengaruh akidah Islam dalam kehidupan masyarakat. Jadi begini, ini sebenarnya khosois tadi ya. Kemudian pengaruh akidah dalam kehidupan itu kalau kita mau bilang itu ya itu adalah sebenarnya teori. Apa? Teori yang ketika akidah sudah benar harusnya begini. Nah, itu kan teorinya. Nah, tinggal prakteknya. Sama seperti ini. Nah, pengaruh akidah Islam dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan beriman kepada Rabb yang Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, agama yang satu serta tunduk pada aturan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya seperti ini. Konsepnya itu begini, gitu. Allah berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduh." Sungguhnya agama tauhid ini adalah agama ummah ya, kamu semua.
agama ummah yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Al-Anbiya 92. Kata ummah di sini bermakna din, ya, atau agama. Ini kata penulis kitab. Kemudian yang kedua, ya, pengaruh akidah Islam terhadap masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang saling melengkapi, saling menjamin seperti halnya satu tubuh dan satu kesatuan pemikiran dan perasaan. Ini ketika akidah Islam diamalkan dalam konteks masyarakat. Ya. Bukan cuma individu. Kalau tadi individu yang bisa menjadikan manusia itu berani, bertakwa, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau berindividu, dia akan masyarakat yang saling melengkapi, saling menjamin seperti halnya satu tubuh. Seperti firman sabda Nabi SAW, masalul mu'minina fi tauhidihim, fi tawaddihim, wa tarahumihim, wa ta'atufihim, kamasalil jasad. Idza ishtaka minhu 'adhu tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahri. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal persahabatan, kasih sayang adalah ibarat satu tubuh. Ya, ibarat satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh terserang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut terserang demam dan susah tidur. Ya. Gigi antum sakit. Ya. Yang sakit giginya aja atau semuanya? Semuanya. Kepala kita sakit. Yang sakit apa? Semuanya. Kan begitu? Kaki kita sakit. Yang sakit apa? Semuanya. Ya. Dan seperti itulah. Ya. Konsepnya ketika masyarakat akidah Islam ini, ya, diterapkan dalam sebuah masyarakat. Kemudian yang ketiga, akan tercipta ikatan ideologis, ar-rabithah, ya, ikatan ar-rabithah mabda'iyah, ikatan ideologis. Yang mana ikatan ini adalah ikatan yang kuat serta langgeng di antara individu. Seorang anggota masyarakat, ya, Islam, yakni ikatan ukhuwah Islamiyah yang akan mengikat masyarakat. Bukti daripada kekuatan rabithah, ya, atau ikatan ideologis ini adalah ikatan yang telah ditanamkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat ketika beliau berdakwah, diutus oleh Allah SWT sampai kemudian beliau meninggal. Ini merupakan ikatan yang sangat luar biasa. Loh, Pak, kan dulu itu di zamannya Ali terjadi perang Jamal, ada perang Siffin dan lain sebagainya. Baca lagi sejarah. Kenapa terjadi perang Jamal? Apa penyebabnya? Siapa pelaku-pelakunya? Baca lagi siapa? Perang Jamal itu adalah provokasi. Tidak ada sedikit pun kesengajaan untuk melakukan itu. Itu memang provokasi daripada orang-orang munafik daripada saat itu, yakni pembunuh Utsman dan seterusnya. Dan kalau kita lihat, ya, dalam berbagai macam kitab sirah, baik kitab yang tipis atau sekaligus kitab tebal, gitu ya, itu kalau kita lihat, ya, kita cukup ringkas, ya, ada yang Asyuti, ya. Kalau kita lihat kisahkan tentang bagaimana kekuatan persaudaraan mereka, ya. Kekuatan ikatan akidah di antara kaum muslimin. Ya, bagaimana tidak kisah-kisah itu muncul, ya, ketika di zamannya Utsman bin Affan, ya, itu bahkan beliau sudah bisa membangun armada dan kemudian bisa menaklukkan Siprus. Bayangkan, tahu Siprus, ya, itu berada di Laut Hitam itu. Ya. Siprus itu negara di tengah laut, gitu. Pulau Siprus itu. Sekarang terbagi dua itu Siprus, ya. Siprusnya Yunani dan Siprusnya Turki. Gitu. Ada istilahnya pun berbeda, ya. Dulunya itu sudah menjadi wilayah ditaklukkan oleh Muawiyah, ya, radhiyallahu anhu, ya, sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan itu dibangun dengan menggunakan diekspansi, ya, di Futuhat, ya, dengan menggunakan kapal perang. Jadi kapal perang atau angkatan laut pertama itu di zamannya Utsman sudah ada. Itu bahkan sudah sampai Azerbaijan dan seterusnya, yang sekarang lagi perang dengan Armenia. Ya, Azerbaijan itu perang dengan Armenia ini beberapa waktu yang lalu. Ya, padahal sama Muslim ini. Itulah ketika Islam itu nggak dipakai, ya. Kita terhina sehina-hinanya. Nah, maka dari itu, ya, teman-teman sekalian, nah ini kita kembali ke sini. Ikatan atau rabithah mabda'iyah, ikatan akidah, ya, ikatan ideologis inilah yang ikatan yang sangat kuat.
Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Ini Allah mempertalikan persaudaraan antara muslimin. Buktinya apa? Orang-orang yang hijrah dari Mekkah ke Madinah hanya membawa pakaian yang melekat di badan, ya, itu kemudian dipersaudarakan oleh Nabi SAW, ya, orang muhajirin ke Madinah untuk hijrah dipersaudarakan dengan orang-orang Madinah. Mereka satu persatu. Abdurrahman bin Auf dengan ini, ya, Abu Bakar dengan ini, dan seterusnya. Nah, ketika sudah dipersaudarakan seperti itu, tidak ada yang bisa memutuskan itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, kemudian akidah Islam telah mencela segala macam bentuk ikatan bersifat emosional temporal. Sehingga apa? Kalau kita sudah diikat dengan ikatan akidah, udahlah, nggak perlu kita cari ikatan lain. Ya, misalnya menggantungkan kalau kita pakai untuk bikin seperti itu, untuk apa? Ya. Nah, seperti misalnya ikatan kesukuan, ya, ikatan nasionalisme, patriotisme, dan ikatan yang berdasarkan pada sebuah kepentingan, ya, ikatan pragmatis. Nah, ini ikatan pragmatis ini saat ini yang dipertontonkan di depan kita. Apa? Ya, ikatan pragmatis itu adalah ikatan yang sering kita lihat. Ya, ini biasanya dijadikan sebagai ikatan dalam koalisi untuk meraih kekuasaan. Makanya istilahnya itu tidak ada teman yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang tidak ada teman yang abadi. Yaitu koalisi semacam itu yang kemudian ikatan-ikatan yang nggak perlu kita buat. Pragmatis gitu. Ya nggak? Di atas sana bencinya minta ampun, di sini koalisi. Ya, itulah. Semakin dibahas tambah itu. Kemudian Allah SWT berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnahu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tillahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Hati-hati. Ya. Katakanlah in kana aba'ukum, ya, seandainya bapak-bapakmu, ya, nenek moyangmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanu, dan saudara-saudaramu, wa azwaju, dan istri-istrimu, ya. Ini semuanya bentuknya jamak, ya. Azwaj itu adalah jamak dari zaujun, ya. Zaujah. Wa ashiratukum, dan keluarga-keluargamu, wa amwalukum, dan wa amwalun iktaraftumuha, dan harta benda yang kamu sukai, ya, dan perniagaan yang kamu bagiannya, ya, wa tijaratun perniagaan yang kita takutkan untuk rugi, ya, wa masakin, ya, tempat tinggal yang kamu sukai, ya, disebutin semua ini yang kita suka ini, ya kan? Apa yang nggak kita suka di sini? Yang tidak kita cintai apa? Bapak-bapak, nenek moyang kita, bapak-bapak kita cintai nggak? Cintai. Anak-anak kita cintai nggak? Cintai. Ya. Wah, saudara-saudara kita cintai nggak? Kemudian istrinya nggak mungkin nggak dicintai, kan? Ya. Kemudian saudara-saudara keluar kerabatnya, kemudian hartanya, dicintai nggak hartanya? Ada nggak cinta harta di sini? Harta dagangan yang kita takutkan kalau dia rugi. Siapa yang habis belanja banyak ini, ya? Siapa yang nggak cinta itu? Ya. Nah, gini, wa masakin, ya, dan tempat tinggal, ya, tardawnaha, ya. Tempat tinggal, rumah-rumah, ya, yang kamu sukai, ya, ahabba ilaikum, lebih
kalian cintai, ya. Minallahi wa rasulihi, daripada kecintaan kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin, coba ya. Jadi nyelip satu kata apa? Jihad. Kita lebih mencintai harta daripada mencintai jihad. Ini berbahaya. Ini mafhum daripada ayat ini, jelas ini mafhumnya ini. Ya. Bahwa ketika kita lebih cinta harta daripada cinta jihad fisabilillah, jadi ya. Fatarabbasu, coba bayangkan. Ya. Maka tunggulah, ya, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah memberikan keputusan untukmu. Ya. Allahu, coba lihat akhir ayatnya. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah sekali-kali tidak akan memberikan petunjuk kepada orang fasik. Ya kalau kita balik maknanya berarti apa? Kalau orang tidak lebih cinta dunianya, lebih cinta rumahnya, lebih cinta istrinya daripada Allah, Rasulnya dan jihad, berarti orang fasik. Gitu. Simpelnya kan begitu. Allah sekali-kali tidak akan memberikan petunjuk kepada orang fasik. Ya kalau kita balik maknanya berarti apa? Kalau orang tidak lebih cinta dunianya, lebih cinta rumahnya, lebih cinta istrinya daripada Allah, Rasulnya dan jihad, berarti orang fasik. Gitu. Simpelnya kan begitu. Allahu la yahdi qaumal fasiqin. Akidah Islam mampu menyatukan beragam bangsa yang berbeda-beda dan beraneka ragam yang tersebar di berbagai wilayah yang saling berjauhan ke dalam sebuah wadah yang satu. Akidah Islam menjadikan mereka sebagai umat yang satu yang telah mengukir sejarah kehidupan. Akidah Islam adalah satu-satunya akidah yang bisa mengembalikan kejayaan dan kekuatan kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim. Surah An-Nur ayat 55. Allah berjanji pada orang yang beriman, ya, untuk dan mengerjakan amal soleh di antara kamu, bahwa dia sungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, ya, sebagaimana dia menjadikan orang-orang sebelum mereka telah berkuasa. Nah, jadi ini jelas, ya, bukan Allah, bahwa akan tercipta ikatan ideologis ketika akidah Islam itu diamalkan dalam konsep bermasyarakat. Nah, karena itu teman-teman sekalian, dari sini jelas bahwasanya di antara pengaruh akidah, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, ya, di antaranya adalah masyarakat akan beriman kepada Allah, ya, dan tunduk pada aturan yang satu. Kemudian akan mewujudkan masyarakat yang saling melengkapi, saling menjamin, ya, seperti halnya satu tubuh, saling bersaudara. Dan yang ketiga akan terciptanya ikatan ideologis. Ikatan sebagaimana yang pernah mengikat para sahabat, ya, Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itulah sebaik-baiknya kurun atau sebaik-baiknya masa, di mana adalah masa di mana sebuah masyarakat yang langsung dibimbing oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.